Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggo, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggo, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Dekan Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Husnul Hasana dari Tadris Matematika. Pada poin pertama adalah kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Keraf 2001. Pastinya ketika kita menulis membutuhkan sumber dari berbagai referensi. Maka dari itu, kita perlu mengetahui prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip dari tulisan orang lain. Prinsipnya itu yang pertama adalah ketika kita mengutip sebuah karya orang lain dan ada tulisan ejaan yang salah, sebaiknya kita biarkan saja apa adanya seperti sumber yang diambil tersebut, karena pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber kutipan. Yang kedua adalah kita dapat menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat ketika kita menghilangkan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan. Caranya yaitu yang pertama adalah menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik besar berspasi. Kedua, bagian yang dihilangkan digantikan dengan titik berspasi sepanjang garis dari margin kiri dan margin kanan. Adapun 2 macam kutipan, yang pertama adalah kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah kutipan langsung, adalah pinjaman pendapat atau mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Keraf 2001. Ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang berdiri dari 5 baris atau kurang. Yang kedua, kutipan langsung panjang adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. Widodo 2004. Metode dalam kutipan ini adalah menyerap inti dari suatu tulisan yang panjang dengan tidak mengurangi atau menambah makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Dan kutipan tidak langsung ini harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan akurat, dan dilengkapi dengan identitas sumber kutipan yang jelas. Dan kutipan ini terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Dan metode penulisan dalam kutipan ini sama dengan kutipan langsung. Untuk poin yang kedua adalah notasi ilmiah. Yang mana notasi ilmiah adalah ada 3 teknik populer yang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, yakni footnote, body note, dan endnote. 1. Footnote adalah catatan pada kaki halaman yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar, dan juga dapat berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan sejenisnya. Dan yang kedua adalah body note. Teks ini bersumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Yang ketiga ada endnote. Pada teknik ini di mana pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi. Yang keempat daftar pustaka. Daftar pustaka yang daftar yang berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Dan ini merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam sebuah karya ilmiah, sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Dan dalam penulisan daftar pustaka dituliskan dengan huruf kapital semua,
tanpa diberi tanda baca maupun dan apapun dan dituliskan di tengah-tengah kertas dengan jarak pinggir atas sekitar 4 cm. Dan itulah beberapa penjelasan mengenai notasi ilmiah. Yang mana di sini ada 2 poin. Yang pertama ada kutipan dan yang kedua adalah ada notasi ilmiah. Ada footnote, endnote, endnote, dan daftar pustaka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.